Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Garjianto kembali menemani dan berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah senantiasa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah walaupun kita di masa pandemi. Dan kita tetap berdoa kepada saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini masih sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sehat kembali, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan belajar bersama, kita mengkaji bersama, yakni belajar dari 6 pertanyaan super Imam Al-Ghazali kepada santri-santrinya. Tapi terlebih dahulu mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Semoga COVID-19 segera berakhir di negeri kita tercinta. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap di netizen dan jangan kemana-mana, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe di channel netizen Gorontalo. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang belajar dari 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali. Beliau sempat berdiskusi kepada santri-santrinya, yakni murid-muridnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan beberapa santrinya atau murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab, apa yang paling dekat diri kita di dunia ini?" Beberapa muridnya dengan santun, dengan polosnya menjawab orang tua. Ada yang menjawab guru, ada yang menjawab kawan, dan ada jawab sahabatnya. Karena memang para santri dia melihat selama ini yang paling dekat dengan di dunia ini dengan kita adalah orang tua kita, guru kita, teman maupun sahabat. Tapi Al-Imam Ghazali menjawabnya dengan benar jawaban kalian. Inilah tipe seorang pendidik. Jadi jawabannya benar atau salah, tapi tetap memberikan motivasi kepada santri-santrinya. Benar, tetapi ada yang lebih benar, tetapi ada yang lebih dekat dengan kita adalah mati atau kematian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatun maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pemirsa, bahwa kalau kita ketahui, kalau kita selami lebih dalam bahwa kematian adalah sesuatu tiada orang pun tahu kapan kita akan mati. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kematian kita ini kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan apa penyebab kematian. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai manusia, bahwa
ketika kita tahu bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, maka kita sebagai hamba Allah tentunya akan mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik. Ketika ajal tiba, kita memiliki bekal-bekal terbaik. Tentunya bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita juga menjalin hubungan kita sesama manusia. Ketika kita berhubungan kepada Allah, ketika kita hablum minallah, maka hubungan kita dengan Allah tentunya hubungan yang terbaik, hubungan yang spesial, yakni dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan kita tetap berzikir, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungan kita dengan manusia bagaimana? Ya, hubungan yang terbaik. Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang hebat itu? Siapakah manusia yang terbaik itu?" Nabi menjawab, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kita semua yang hidup di dunia tentunya tidak hidup sendiri, tapi kita bagaimana mampu bermanfaat untuk siapapun, untuk saudara kita, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tentunya kita tidak merasa pintar, tapi bagaimana kita pintar merasa dengan kondisi dan keadaan orang lain. Kalau itu yang muncul, maka kebaikan-kebaikanlah yang kita akan lakukan kepada saudara kita sesama muslim maupun saudara-saudara kita sesama non-muslim, karena menganggap bahwa kita manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Maka kita harus siap-siap. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Maka beberapa murid-muridnya pun ada yang memberikan jawaban negeri Cina, kemudian bulan, kemudian matahari, kemudian bintang-bintang. Mungkin dilihat oleh santri-santrinya sebuah fakta dan sebuah kenyataan bahwa ketika dia lihat matahari begitu jauh, ketika lihat bulan begitu jauh, ketika lihat bintang-bintang juga begitu jauh. Kemanapun mereka jalan, dia lihat bintang itu tetap jauh. Maka mereka pun jawabannya adalah wajar. Sebagai seorang pendidik terbaik, Imam Al-Ghazali masih mengatakan benar. Tetapi yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah yaitu masa lalu. Maka walau dengan apapun, sekalipun kita tidak dapat kembali ke masa lalu, sebab itu kita harus menjaga bahwa hari ini adalah hari yang terbaik daripada hari kemarin. Maka kita ingat bahwa pesan-pesan dari baginda Muhammad SAW adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi hari ini yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka kalau kita tidak bisa kembali ke masa lalu, maka buatlah bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita tidak menyinggung mereka, kita tidak menyakiti hari ini, kita tidak membuat kejelekan-jelekan atau membuat hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi untuk menghapusnya. Untuk menghapusnya yang lebih baik adalah bagaimana kemudian hari ini kita lebih baik, sehingga melangkah ke depan kita juga akan berbuat yang lebih baik. Maka apapun kendaraan kita, kendaraan mewah, apa yang kita miliki, sejatinya semua tidak bisa kembali ke masa lalu. Maka jalinlah hubungan dengan siapapun, berbuatlah baiklah kepada siapapun, agar kita melangkah pada hari berikutnya. Begitu kita melihat belakang, ada catatan-catatan kebaikan yang harus kita muhasabah, yang harus kita evaluasi agar menjadi yang lebih baik lagi. Tentunya siapapun, dimanapun ia tinggal, apapun profesinya, tentunya akan berbuat yang lebih baik lagi. Maka inilah yang jauh dari kita di dunia ini. Sejatinya bukan hanya negeri Cina, bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, tapi yang lebih dekat ada, yang lebih
jauh adalah masa lalu. Mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya bisa berharap dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semua agar mampu memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Pemirsa netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Inilah pertanyaan Imam Ghazali pada saat diskusi kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Ada yang menjawab gunung, wahai Syekh. Ada yang menjawab bumi, dan ada juga yang menjawab matahari. Apa kata Syekh? Apa kata seorang guru? Seorang guru tidak mematahkan pembicaraan seorang santrinya. Seorang guru tidak mematahkan bahwa mengatakan, ini salah, Anda salah. Tidak. Begitu bijaknya Imam Al-Ghazali. Apa yang beliau jawab? Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling besar di dunia dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darana li jahannama katsira minal jinni wal insa ila akhir ayat. Dalam ayat ini sesungguhnya Allah katakan, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Ayat ini sejatinya mengevaluasi kita, mengingatkan kita. Ketika kita Allah berikan anugerah hati, ketika Allah menganugerahkan kepada kita telinga, mata, dan lain sebagainya, sesungguhnya semuanya harus bisa kita gunakan untuk berpikir dan untuk berintrospeksi. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, nafsu adalah penentu pada diri manusia. Kalau ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsu kita. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu, pengendalikan nafsumu. Kita bisa bayangkan ketika kita hadir di sebuah pesta, di sebuah jamuan makan, kita lihat makanan yang serba lezat. Ada sate, ada sate kambing, sate sapi, ada daging, ada kuah bugis, ada kuah asam. Semuanya kita ingin ambil, bahkan sampai-sampai piring kita tertumpah. Itulah nafsu. Maka pada saat itu kita bisa kendalikan nafsu. Maka ketika hal makanan, saya teringat baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau bisa menjaga ketika beliau makan, nanti ketika lapar, kemudian beliau juga minum ketika beliau haus, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk kosong, dan sepertiga untuk istirahat lainnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, dan sedikit-sedikit lainnya. Inilah bedanya kita dengan baginda Muhammad SAW. Maka jika kita ingin sukses, kita bisa mengendalikan nafsu kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika berbicara nafsu, kita teringat bahwa kita bisa mengendalikan nafsu, yakni dengan cara menahan. Apa itu menahan? Yaitu dengan cara berpuasa. Karena puasa sejatinya adalah menahan diri kita, menahan nafsu kita. Jangan sampai bicara kita, jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan semua hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka peran puasa adalah menahan itu semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di bulan Zulhijjah
saya teringat ada 2 puasa yang bisa kita amalkan, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah pahalanya, kata Nabi ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa Arafah?" Nabi jawab, puasa Arafah pahalanya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Insya Allah sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkad, sunnah yang kita anjurkan ini kita bisa berpuasa di hari itu. Dan tentunya bagi yang punya kelebihan rezeki, kita juga bisa berkorban. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Imam Al-Ghazali pun melanjutkan diskusinya, melanjutkan pertanyaannya kepada santrinya, yakni pertanyaan yang keempat. Apa yang paling berat di dunia ini? Para santrinya pun menjawab beraneka ragam. Ada yang menjawab besi dan ada yang menjawab gajah. Sebagai pendidik yang terbaik, Imam Al-Ghazali tidak lantas menyalahkan jawaban santri-santrinya. Bahkan Al-Imam Ghazali pun mengapresiasi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Benar jawaban kalian. Tetapi ada yang paling berat di dunia ini, yakni memegang amanah. Tapi banyak di antara kita berebutan, berlomba-lomba, apapun caranya agar bisa memperoleh amanah itu. Saya teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman zahula. Ini zaluman zahula. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat ini Allah berfirman bahwa sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Zoluman zahula, amat zalim dan amat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita maknai lebih dalam bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, malaikat, semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia ada yang dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah, sehingga banyak dari manusia masuk ke dalam lembah-lembah neraka. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kami yang diberikan amanah, yang penting kita tidak pernah meminta amanah itu. Jika kita diberikan amanah oleh pemimpin kita, oleh orang mempercayai kita, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika kita mengingkari amanah itu, maka sejatinya kita termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan sifat munafik. Jadi ada 3 tanda orang munafik. Salah satunya adalah ketika mereka diberikan amanah, mereka ingkar terhadap amanah itu. Maka kita seketika diberikan amanah itu, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita adalah manusia khoto'u wa nisyan. Sifat salah, sifat khilaf adalah sifat manusia. Kemudian Imam Al-Ghazali lanjut dengan pertanyaan kelima. Apa yang paling ringan di dunia ini? Santrinya pun menjawab dengan aneka ragam. Ada yang menjawab dengan kapas, ada yang menjawab dengan angin, ada yang menjawab dengan debu dan daunan-daunan. Semua jawaban itu aneka ragam. Imam Al-Ghazali mengatakan, benar, kalian benar bahwa itu jawaban yang benar. Tapi ada, ketahuilah wahai muridku, ketahuilah wahai santriku, ternyata ada yang lebih ringan, ada yang paling ringan di dunia ini adalah yaitu
meninggalkan sholat. Banyak orang dengan kesibukan masing-masing, ada yang sedang rapat, kemudian sedikit lagi, kan masuk waktu zuhur kan 12:30, begitu panggilan azan, sedikit lagi lah jam 1, sedikit lagi, akhirnya waktu zuhur pun tertinggal, masuk waktu asar. Inilah banyak kesibukan-kesibukan yang sesungguhnya kesibukan-kesibukan itu melalaikan kita untuk meninggalkan sholat. Wajarlah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Banyak kesibukan di antara kita sampai-sampai kita lupa waktu sehingga kita meninggalkan sholat. Padahal sholat ini adalah amal pertama yang nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mukmin, kita muslim, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita sehari-hari, maka sejatinya jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu. Terlebih apabila kita masih menambah dengan sholat lainnya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, maka sampai saat ini saya memulai di madrasah dengan anak-anak saya mengawali selain sholat 5 waktu, mengawalinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Apa maknanya? Saya ingin mengajak kepada anak-anak saya, kepada santri-santri saya, kepada murid-murid saya, maka usahakanlah kita melaksanakan sholat sunnah duha. Kalau sholat sunnah saja kita sudah biasakan, insya Allah sholat wajib jangan kita sampai tinggalkan. Bagaimana agar tidak berat? Saya berbagi tips. Jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban. Kalau sholat kita jadikan sebuah kebutuhan, maka ibaratnya makan, minum, tidak ada orang yang lupa makan dan lupa minum. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu adalah kebutuhan pokok yang harus kita miliki. Maka kalau sholat itu kita jadikan sebuah kebutuhan pokok, sebuah kebutuhan yang kita harus laksanakan, maka insya Allah pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tidak akan meninggalkan sholat. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Al-Imam Ghazali. Apa yang paling tajam di dunia ini? Santrinya pun menjawab dengan kompak, yaitu pedang. Imam Al-Ghazali mengatakan benar, tetapi ada yang lebih tajam di dunia ini. Apa itu? Yaitu lisan kita. Lisan kita lebih tajam dibanding dengan pedang. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya sering menganalogikan sebuah contoh. Kalaulah pedang, kalaulah peda, kalaulah pisau melukai tangan kita, meleleh darah, itu bisa diobati. Kita minta ke dokter, kita minta ke suster, kita minta ke Pak Mandri, minta tolong untuk menjahit, untuk mengobatinya. Tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau lisan kita melukai hati seseorang, mau dicari di mana obatnya, susah mau move on orang, susah mau mengobatinya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, jaga lisan kita, jaga mulut kita. Maka ingatlah sebuah hadis yang menerangkan bahwa seorang muslim adalah orang bisa menjaga lisan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Jangan sampai tangan kita, jangan sampai lisan kita melukai hati orang. Di era digitalisasi saat ini, lisan inilah dengan tangan inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita berucap hoax, berucap kabar jelek, lalu kita kabarkan kepada orang lain. Tangan kita harus kita jaga. Jangan sampai kita men-share berita-berita bohong yang akhirnya melahirkan kebencian semata. Maka di era digitalisasi inilah lisan kita, tangan kita benar-benar kita jaga. Jangan sampai melukai, jangan sampai melukai hati seseorang. Betapa banyak dengan lisan ini kita provokator. Jangan sampai kita jadi provokator. Nah, kemudian muncul tiba-tiba lahirlah sifat membenci. Golongan A dan golongan B kemudian saling membenci dan saling berbenturan. Maka
pribadi kita, jadikanlah lisan kita lisan sebagaimana lisan yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Lisan beliau halus, ucapan beliau halus, bahkan membuat setiap orang senang. Maka kita ingat selalu pesan baginda Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, berkatalah yang baik, dan kalau tidak bisa berkata maka diam saja. Manfaatkanlah lisan kita untuk berbagi, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan orang lain. Jadikanlah lisan kita membuat orang untuk berdamai, bukan untuk memecah belah dan untuk mencaci satu dengan yang lainnya. Mari kita jaga kedamaian, mari kita jaga kerukunan agar Indonesia tetap maju dan jaya. Terima kasih kami sampaikan kepada pemirsa. Kami buka pertanyaan. Bagaimana sahabat-sahabat, ada pertanyaan? Dari Az-Zahra, Jawa Barat. Jawa Barat, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa yang membedakan santri dengan siswa pada sekolah formal pada umumnya? Iya. Yang membedakan santri dengan, kalau santri di pondok pesantren ya, kalau siswa di madrasah kami nyebutnya sebagai siswa, ada juga sebagian asatidz yang menyebutnya sebagai santri. Nah, di Gorontalo ada beberapa pondok pesantren yang sorenya mondok, malamnya mondok, kemudian paginya mereka belajar di madrasah, itu juga dipanggil dengan panggilan santri. Dan kami di madrasah, sekolah-sekolah umumnya dipanggil dengan siswa maupun murid. Jadi saya ingin, karena kajian saya adalah beberapa santri dan murid saya, maka saya mengambil istilah dengan santri dan murid. Dan kajian Imam Al-Ghazali ini sesungguhnya ada pembelajaran penting ya, Ibu Jahra ya, makasih, ada pembelajaran penting sejatinya. Pembelajaran pertama adalah pembelajaran bagi kita pendidik. Kalau kita mendalami dari diskusi Imam Al-Ghazali, sejatinya Imam Al-Ghazali adalah sosok yang demokratis itu. Jadi apapun jawaban siswa beraneka ragam, tapi beliau mengatakan tetap memberikan apresiasi dengan jawaban benar jawaban kalian. Jadi seorang pendidik, kita kan kebiasaan kalau kita, salah jawaban Anda jawaban Anda tidak benar. Bahkan kita tidak menghargai santri kita tidak menghargai siswa kita. Tapi kalau kita belajar lebih dalam dari Imam Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya beliau tetap memberikan feedback, memberikan semangat kepada santri-santrinya. Kepada santri juga kita memberikan pelajaran buat kita bahwa guru kita tetap hargai, guru kita hormati kalau kita ingin sukses. Jadi yang membedakan bagaimana seorang santri dengan murid dengan siswa di sekolah umum adalah perbedaannya dialah kalau madrasah itu ada sistem pondok pesantrennya, pasti mereka memanggilnya dengan panggilan asatidz, dengan panggilan ustadz, dengan panggilan ibu nyai, atau dengan panggilan kiai. Di sekolah-sekolah umum, rata-rata mereka memanggil dengan panggilan Pak Guru, Ibu Guru, panggilan siswa mau muridnya. Tapi kisah Imam Al-Ghazali ini sejatinya memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ketika kita diskusi, kita saling menghormati pendapat siapapun. Itu pelajaran terbaik. Makasih Ibu Az-Zahra di Jawa Barat telah ikut bersama-sama di Nutizen Gorontalo. Ada lagi? Pertanyaan kedua Ustaz, dari Wahendra Pradita, Karanganyar, Bali. Masya Allah. Ustaz, pertanyaan saya sederhana. Kenapa anak kita itu harus belajar di pondok pesantren? Terima kasih. Iya. Kenapa anak kita belajar di pondok pesantren? Satu-satunya tempat yang saat ini nyaman anak fokus belajar itu adalah pondok pesantren. Dari kecil cita-cita saya dulu pingin mondok di Tebu Ireng, Jombang, Gontor, Peloso, Lirboyo. Dulu waktu kecil saya di Sumatera, saya sempat menulis buku. Cita-cita saya dulu mondok. Karena ketemu dengan kakek juga seorang guru, kakek juga seorang ikut bersama-sama dengan kiai. Jadi kakek sampaikan, silakan kau sekolahmu di SMP Ma'arif NU, kemudian sorenya engkau di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren Al-Falah
ke asuhan jadi Zainal Fanani almarhum, sekarang dipimpin oleh Gus Jaki putra beliau. Kemudian di Lor Kali Pak Yai Kurnen. Kenapa? Orang tua saya, guru saya, kakek saya benar-benar menganggap bahwa sampai saat ini tempat yang terbaik untuk anak-anak kita adalah pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Ada pembiasaan. Karena akhlak tidak bisa dipelajari satu hari sama dengan menghafal. Karena butuh keteladanan. Kita ikut keteladanan kiai. Ketika di pondok kita diajarkan bagaimana kita berbicara dengan sesama santri, adab sesama santri, adab sesama kiai, adab sesama guru, adab sesama ulama. Maka di pondok pesantren itu adalah pembiasaan. Sebab akhlak tidak bisa kita belajarkan hafalan, tapi akhlak itu adalah pembiasaan dari kecil. Maka sahabat saya yang ada di Bali, tetaplah kalau ada anak, ajarkan anak-anak kita mondok di pondok pesantren. Kalau ada sebagian rezeki kita, maka anakkan di pondok pesantren. Yakinlah bahwa rezeki dari Allah akan berikan kepada kita, kepada anak-anak kita yang mondok pesantren. Tentu bahagia orang tua yang saat ini sudah memondokkan anaknya di pondok pesantren. Jangan ambil dia, teruskan dia mondok pesantren. Insya Allah dia akan belajar kitab-kitab kuning, kemudian dia akan meneruskan ilmu-ilmu dari ulama, dan mereka akan menyebarkannya ke masyarakat, tentunya dengan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan kepada masyarakat untuk mencintai keberagaman, untuk mencintai kedamaian. Mungkin itu Pak yang ada di Bali, semangat untuk memondokkan anak kita di pondok pesantren. Ada lagi Ustadz dari Faira Yunus, Mokuya Bone Bolango. Mokuya, insyaallah. Mohon pencerahan Ustadz, santri yang sudah selesai mondok tapi saat kembali ke masyarakat justru menimbulkan keresahan, apalagi berani berdebat dengan tokoh agama desa. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, saya pernah sampaikan satu kisah ya. Ini buat kita yang mondok. Kalau di mondok belajar adab, dulu kan adab. Jadi para ulama terdahulu adalah adab. Kalau adab yang kita dulukan, insya Allah kita bisa mengendalikan ilmu kita. Al-adabu fauqal ilmi. Adab di atasnya ilmu. Pak Ustadz, lalu bagaimana ketika sudah mondok, sudah jauh-jauh, begitu pulang berdebat dengan kiainya? Saya pikir ini ilmunya mohon maaf. Salah satu keberkahan ilmunya adalah kita menghargai orang. Keberkahan ilmu kita itu seperti padi. Semakin kita berasi, semakin kita berisi, semakin itulah kita mondok. Saya pernah sampaikan sebuah kisah. Bagaimana seorang yang alim, yang berilmu, tapi mohon maaf adabnya di bawah. Sang alim itu mereka hafal beberapa kitab, beberapa kajian. Maka saat itu dia ingin bertemu dengan seorang ulama, seorang yang alim. Dia ingin berdebat, dia ingin menguji ilmunya. Sejauh mana ilmu sang kiai, sejauh mana ilmu sang ulama. Maka ketika itu dia pun datang, dua tokoh anak muda yang ilmunya luar biasa. Akhirnya dia menemui sang ulama. Ulama ini tahu bahwa dua pemuda ini yang baru lulus ini pasti akan mengajak berdebat. Maka sang ulama pun menyambutnya dengan makanan, dengan jamuan makan. Tapi pemuda ini tetap gelisah. Kenapa belum diberikan kesempatan berdebat? Akhirnya pemuda itu pun memaksa. Pokoknya saya ingin berdebat, saya ingin menguji ilmu Anda wahai Syekh. Tapi Syekh yang bijaksana, dia tidak mau berdebat. Lalu dia mengajukan pertanyaan. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, maka saya siap berdebat dengan dengan kalian berdua. Apa pertanyaannya? Apa yang mengawali ilmu dan apa yang mengakhiri ilmu? Kapan awalnya ilmu dan kapan berakhirnya ilmu? Kedua anak muda tadi tidak bisa menjawab. Mereka diskusi apa ya awalnya ilmu dan kapan berakhirnya ilmu. Maka keduanya pun memohon maaf, Pak Kiai, Pak Alim, wahai Syekh, saya tidak bisa menjawab itu. Apa jawabannya Syekh? Saya pun menjelaskan. Awalnya ilmu adalah ketika kita merasa tidak tahu. Ini Kiai mengajarkan tawadu. Berakhirnya ilmu adalah ketika kita merasa sok tahu. Ciri-ciri merasa sok tahu adalah yaitu ingin mendebat kiainya, ingin mendebat gurunya, ingin mendebat orang-orang yang pintar.
maka sejatinya orang yang berilmu dan beradab mereka adalah mereka tawadu, mereka bertambah santun, dan mereka bertambah hormat kepada gurunya. Masih ingatkah bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa kalaulah pintar itu menjadi standar tinggi, maka sejatinya iblis itu jauh lebih pintar dibanding kita. Kenapa iblis rendah? Iblis rendah memiliki sifat sombong. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, sahabat saya yang ada di Bone Bolango, insya Allah makanya kita selalu berdoa agar ilmin yantafa'u bih, ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berkah. Kenapa kita mondok dengan kiai-kiai kita? Yang kita cari adalah keberkahan ilmu dari kiai-kiai kita, keberkahan dari doa dari kiai-kiai kita. Saya pun hari ini bisa berhadapan di netizen, berhadapan di masyarakat. Kenapa? Karena boleh jadi ini semua adalah doa keberkahan dari para ulama-ulama, dari guru-guru kita yang senantiasa kita doakan. Beliau guru-guru kita. Semoga bermanfaat sahabat yang ada di Bone Bolango. Ada lagi? Terakhir Ustaz. Iya. Dari Ivan Nurisman Bola Amondo. Ivan Nurisman Bola Amondo. Ustaz, mohon tips atau nasihatnya agar anak kita bisa menjadi santri yang bermanfaat serta mendapatkan barokahnya kiai. Barokahnya kiai. Yang pertama, doa orang tua. Orang tua itu luar biasa. Yang kedua, sampaikan kepada anak kita ketika mondok, nak, kuserahkan, kutitipkan engkau kepada Allah. Belajarlah apapun yang Pak Kiai suruh selama mondok, ikuti. Sami'na wa ata'na. Yang ketiga, niatkan engkau menimba ilmu di pondok karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin menghilangkan kebodohan, karena ingin engkau menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Yang keempat, jangan lupa doakan gurumu selalu, doakan kiai-kiaimu selalu, dan doakan orang tua, nak, karena keberkahan semua itu terletak pada ayah orang tuamu dan terletak pada guru-gurumu. Insya Allah keberkahan kau berangkat saja mondok, insya Allah Allah akan jaga. Ini motivasi-motivasi kita, dan selama mondok sampaikan kepada dia bahwa yakinlah bahwa tempat terbaik saat ini adalah pondok pesantren. Berikan semangat kepada anak kita, insya Allah anak-anak kita sukses. Bila mereka mengeluh tentang keadaan pondoknya, jangan kita tanggapi, maka tetap kita motivasi. Tetap kau bisa, pasti bisa menyelesaikan itu, nak. Kau pasti bisa menyelesaikan itu. Pasti pondok adalah tempat pendidikan terbaik. Terima kasih pemirsa netizen yang dimuliakan Allah. Sudah hampir 30 menit ya, 40 menit ke depan kami bersyukur bisa menemani pemirsa. Dan pesan saya, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Nutizen. Dukung terus channel ini untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Terima kasih, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Saya Berkarjianto bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, dan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.